Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。 Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 认罪祷告， Doa pengakuan dosa. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Dengarkanlah firman Tuhan dari Amsal 28 ayat yang ke-13. 请听上帝的话，从箴言28章第13节。自言自己罪过的，必不亨通；承认离去罪过的，必蒙怜恤。Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang senantiasa siap untuk mengampuni segala dosa kami.
Hari ini kami membawa segala dosa kesalahan yang telah kami lakukan ke hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau mengampunkan segala dosa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱诗。 Kita angkat pujian kita yang pertama. Saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi Menghadap Tuhan dan merendahkan diri. menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Anakmu Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami bukan membawa emas ataupun perak, tapi kami datang ke hadapan-Mu, kami membawa hati kami. Kami rindu akan puji-pujian, kami rindu akan penyembahan-Mu. Bapa, kami juga mau mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa menyertai kami di dalam kesehatan kami, di dalam nafas kehidupan kami, di dalam keluarga kami, terlebih lagi di dalam pekerjaan kami. Kami mau berucap syukur Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu Engkau menyertai kami. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami mengerti, dan Kau berikan kami hikmat Tuhan untuk mendengar, untuk mengerti, sehingga setiap firman yang ditaburkan kami boleh melakukannya, menelaah di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang surga, kami bersyukur Bapa, kami
mengangkat setiap doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. 读经，我们来看罗马书12章第1节。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是神借的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 我们来赞美神。 我们唱第2首歌。 Kita angkat pujian kita yang kedua, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu, jikalau Kau dekat menyapa penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam ku puji nama-Mu, Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. 我们进入共祷。 Kita akan doa syafaat.
Pokok doa syafaat kita yang pertama, berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para kabinet di dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Kedua, kita berdoa untuk pemerintah, pertumbuhan iman setiap orang percaya, khususnya Jemaat Markoni. Ketiga, kita berdoa untuk kemajuan Metodis 4, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada pimpinan perguruan, kepala sekolah, guru, staf, dan siswa dalam proses belajar mengajar. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami saat ini mau berdoa, biarlah Tuhan Engkau memberkati untuk sekolah kami, dan kami mau serahkan PKMI 4 ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin, membimbing secara khusus untuk pimpinan perguruan, kepala sekolah, guru, dan staf. Tuhan Engkau berkati dalam proses belajar mengajar secara online. Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga setiap guru yang mempersiapkan bahan pengajaran bisa memberikan yang terbaik. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memimpin untuk Presiden, Wakil Presiden, dan juga para kabinet di dalam menjalankan roda pemerintahan. Biarlah mereka bisa memikirkan yang terbaik untuk Indonesia ini. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang di surga pada saat ini, kami mau berdoa juga, mohon Tuhan juga memberkati setiap kami, agar kami boleh bertumbuh di dalam iman kami. Secara khusus di dalam masa pandemik ini, kami setiap keluarga mempunyai kesempatan untuk bersekutu dengan anggota keluarga kami. Biarlah lewat semua ini, kami juga boleh mengalami pertumbuhan iman. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们赞美神第3首歌。 Kita angkat pujian kita yang ketiga, berkat kemurahan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik
saat ini, semuanya aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Daja群站立， Jemaat kami untuk bangkit berdiri. 我们来念《使徒信经》。 Kita akan mengakui iman kita. 我信我上帝信上帝，全全能能的的父父，，创创造造天天地的地的主主。我我信信我我主主耶耶稣基督稣基督，，上上帝帝的独的独生生者者，，因因圣圣灵灵感感应应，，由如同同真理真理玛玛利亚利亚所所生生，，在在本本丢地拉比拉多多受受下下受受难难，，被被钉于钉十字十字架架，受受死埋葬死埋葬，将葬在阴在阴间间，第第三三天天从从死死人中人中复活复活升天升天，坐坐在在全全能能父父上帝的上帝的右右边边，将来将来必必从从那里那里降临降临，审审判判活人活人死人死人。我我信信圣灵圣灵，我我信圣老信圣老公的公的教教会会，我我信圣信圣徒徒相相通通，我我信信罪圣的赦免赦免，我我信信身身体体复复活活，我我信永信永生生。。阿门 Amin. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. 取义经文从箴言第3章第1节到4节。 Responsoria pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10. 我儿，不要忘记我的法子，你心要谨守我的诫命。因为他必将长久的日子、生命的年数由平安加给你们。不可是慈爱，曾是离开你，要记在你镜向上，可在你心斑上。这样，你必在神和死人眼前蒙恩宠，有聪明。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。在你一切所行的事上，都要人听他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，眼里而是是便于是你的肚脐，这这轮轮你你的的白白骨。你要以财物和一切住属的独占尊荣耶和华，这样这样这样你的你的账房账房
必从慢有矣。你的纠察有信就信矣。 Amin. Responsoria kita pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan langit usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sama-sama. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Amin. An yen rong yang quy sen fu sen zhe yi qi sen li qi tu zhe yang xian zai zhe yang以后也这样永无穷尽。阿门，阿门。大家请坐。 Jemaat kami persilakan duduk kembali. 我们再来赞美神第四首歌。 Kita angkat pujian kita lagi yang keempat, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda
Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. 接下来我们要听神的话语，请王兆明牧师来证道。 Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bu Surasimin, kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan kesehatan untuk boleh berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami di dalam persekutuan, di dalam ibadah kami pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan mau melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan melihat Alkitab kita. Di situ tertulis ada dua bagian, yaitu kitab Kejadian dan juga Maleaki. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dari kitab Maleaki pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-12. Nanti Kejadian pasal 14 itu juga akan dibacakan. Oke. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Maleaki pasal 3 ayat 6 sampai 12. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang persepuluhan atau disebut perpuluhan, banyak orang bingung, ya. Banyak orang juga masih bingung. Sehingga perpuluhan menjadi satu pergumulan banyak orang, ya. Pernah satu kali di dalam pelayanan seorang hamba Tuhan, dia men-sharingkan demikian. Ada seorang jemaat, waktu dia sedang besuk kepada jemaat itu bertanya kepada dia tentang perpuluhan. Bagaimana cara membayarnya? Karena dia membuka satu toko, yaitu toko bangunan. Lalu dia tanya, bagaimana seperti saya toko bangunan? Kalau mereka yang punya gaji yang tetap, mudah. Misalnya gajinya 5 juta, tinggal ambil 1/10. Lalu dipersembahkan sebagai persepuluhan mereka. Tetapi seperti saya, katanya, toko bangunan. Saya harus menjual baut, kadang-kadang beli bautnya cuma 2 biji. Macam mana perpuluhannya? Kadang-kadang belinya cuma 10. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah saya harus mencatat semua? Kalau toko lagi ramai, bagaimana saya harus mencatatnya?
Kalau saya ingat, tapi kalau saya lupa bagaimana? Demikian juga saya harus menjual paku, menjual kuas, dan lain-lainnya. Kalau saya salah hitung, bagaimana? Apakah ada kutukan daripada Tuhan? Atau apakah Tuhan bisa marah kepada saya? Kemudian ada lagi jemaat yang bertanya kepada beliau, bolehkah persembahan itu saya simpan sendiri, kemudian nanti saya kalau melihat ada satu panti atau yayasan yang membutuhkan bantuan, saya boleh mengambil dari perpuluhan saya untuk saya bantu di sana. Atau saya ketika melihat hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanannya membutuhkan bantuan, apakah boleh saya mengambil persepuluhan itu untuk saya berikan? Dan banyak pertanyaan lainnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana sebenarnya pengajaran Alkitab tentang persepuluhan? Mari kita melihat dari Alkitab, yaitu Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Nah, Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 ini bercerita tentang Abram. Abram pada waktu itu dia mendengar tentang anak daripada saudaranya yaitu Lot tertawan oleh Kedorlaomer. Ya. Pada waktu itu dia mendengar Lot sedang tertawan. Lalu dia menggerakkan semua orang-orang yang dia miliki untuk siap-siap berperang melawan Kedorlaomer. Dan pada waktu peperangan itu ternyata dia bisa mengalami kemenangan. Dan Tuhan menyertai dia, memberkatinya, sehingga dia boleh mengalami kemenangan pada waktu itu. Lalu sesudah pulang dari kemenangan itu, dia mengambil seluruh harta milik daripada Kedorlaomer itu, dia membawa pulang, dan dia bermaksud ingin memberikan perpuluhan kepada seorang yang bernama Melkisedek, yaitu Raja Salem. Dia ingin memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Nah, saudara yang terkasih, inilah pertama kali dicatat di dalam Alkitab tentang persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham. Dan kita harus ingat pada waktu Abram memberikan persepuluhan, di situ nama dia belum Abraham, masih Abram, ya. Kemudian bangsa Israel pada waktu itu belum ada. Karena bangsa Israel mulai ada pada waktu zaman Yakub, yaitu anak Ishak. Oleh karena itu Abram dia dengan inisiatif sendiri membawa perpuluhan kepada Melkisedek. Nah, saudara yang terkasih, kenapa 1/10? Nah, kemungkinan pada waktu itu perpuluhan itu adalah satu kebiasaan. Satu kebiasaan bangsa-bangsa di sekitar, mereka mau mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi bagi mereka yang merasa ini berkat daripada Tuhan, ini berkat pertolongan daripada Tuhan, maka dia mau memberikan ucapan syukur, dia harus membawa 1/10. Dan 1/10, angka 10 dengan angka 3 dan 7 di dalam Alkitab itu termasuk angka yang penuh. Jadi bisa dikatakan bahwa Abram memberikan perpuluhan kepada Melkisedek karena mengikuti tradisi kebiasaan bangsa-bangsa sekitar. Kemudian kita melihat lagi dari Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22. Nah, ini menceritakan tentang kisah Yakub yang bagaimana dengan liciknya dia membohongi saudara kembarnya yaitu Esau. Nah, begitu Esau mengetahui bahwa berkat yang seharusnya diberikan kepada dia sudah diambil oleh Yakub, maka dia sangat marah sekali dan dia ingin membunuh Yakub. Yakub begitu mengetahui bahwa Esau begitu marah, lalu dia mulai melarikan diri ke Haran. Nah, dalam perjalanan menuju ke Haran, di tengah jalan saat dia sampai di Betel, dan pada waktu itu hari sudah malam, lalu dia pun
istirahat di sana. Dia mengambil sebuah batu sebagai bantalnya, lalu dia tidur di sana. Dan dikatakan bahwa waktu dia tidur, dia bermimpi dan melihat dari bumi sampai ke langit ada satu tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan dia melihat dari sana ada begitu banyak malaikat daripada Tuhan. Malaikat daripada Tuhan itu naik turun ke atas. Nah, saudara yang terkasih, kemudian di dalam mimpi itu dia juga melihat bahwa Tuhan berdiri di sampingnya dan berfirman, demikian firman Tuhan, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Kemudian keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah, saudara-saudara yang terkasih, sesudah dia mendapat mimpi yang begitu luar biasa, dia terbangun. Dan waktu dia terbangun, dia berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Nah, saudara yang terkasih, kenapa Yakub bisa mengatakan hal yang demikian? Karena bagi dia ketika dia sudah melarikan diri dari kakaknya Esau, waktu itu dia merasa Tuhan tertinggal di rumah saja. Tuhan tidak ada sampai di Betel. Oleh karena itu ketika dia bermimpi, dia melihat bahwa dari bumi sampai ke langit ada tangga di mana malaikat Tuhan kemudian naik turun, dan dia mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada dia. Disitulah menyadarkan kepada dia bahwa ternyata Tuhan ada di mana-mana. Dan konsep dia bahwa Tuhan itu ternyata salah. Konsep dia bahwa Tuhan itu hanya ada di satu tempat. Oleh karena itu ketika dia melarikan diri menuju ke Haran, pada waktu itu dia berpikir Tuhan sudah tertinggal di rumahnya. Oleh karena itu membuka matanya untuk melihat bahwa ternyata Tuhan itu ada di Betel juga. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-20 selanjutnya Yakub bernazar. Karena firman Tuhan yang sudah berkata kepada dia akan melindungi, menjaga dia dan memberikan segala sesuatu kebutuhannya, dia pun mulai bernazar, berjanji kepada Tuhan, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, saudara yang terkasih, di sini kita melihat Yakub sendiri dia bernazar kepada Tuhan. Kalau Tuhan melindunginya, kalau Tuhan menyertainya, kalau Tuhan tetap memelihara segala kebutuhannya, kalau Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya, kalau Tuhan mencukupkan segala yang dia perlukan, maka dia akan memberikan 1/10. Saudara yang terkasih, di sini Yakub belum memberikan. Kalau Tuhan menyertai dia, artinya kalau dia sudah pergi selamat seperti janji Tuhan yang akan memberkati dia pulang ke rumah ayahnya, disitulah dikatakan semua yang dia peroleh dari Tuhan akan diberikan 1/10. Saudara yang terkasih, di sini janji Yakub yang akan memberikan 1/10 itu bukan satu kewajiban daripada Tuhan. Tuhan tidak menuntut dia untuk
wajib memberikan persepuluhan. Tetapi Yakub dengan rela dan dengan kesadaran diri sendiri bahwa semua berkat yang dia terima itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kepada Tuhan, maka dia mengambil 1/10 untuk dia persembahkan. Ini adalah ungkapan syukur daripada Yakub, di mana dia merasakan penyertaan dan berkat Tuhan selama pelariannya di Haran itu. Nah, saudara yang terkasih, ini satu ucapan syukur yang mau dia berikan kepada Tuhan. Ada seorang anak kecil, waktu di sekolah minggu, dia pernah mendengar tentang lausenya cerita tentang bagaimana kita harus memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Lalu ketika dia pulang, dia mulai membuat celengan, membuat celengan untuk dia simpan perpuluhannya. Dan ketika hari Minggu baru dia bawa ke gereja. Nah, pada waktu itu ketika dia mendapatkan uang jajan dari papa dan mamanya, dia selalu ingat 1/10 dia sisihkan untuk dia akan berikan kepada Tuhan. Ternyata bukan hanya uang yang dia dapatkan saja. Bahkan dia menceritakan bahwa waktu anjingnya melahirkan anak anjing, di situ dia juga ingin bersyukur karena dia merasa ini berkat daripada Tuhan. Lalu dari uang jajannya sendiri dia mengambil menurut apa yang dia rasa sudah banyak. Dia berikan kepada Tuhan sebagai persepuluhan. Nah, saudara yang terkasih, di sini anak sekolah minggu ini memahami apa itu persepuluhan dan dia ingin memberikan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dan dia berikan dengan rasa ingin bersyukur kepada Tuhan. Dengan perasaan mau bersyukur karena Tuhan sudah memberkati dia dengan berkat yang luar biasa. Nah, kemudian kita akan melihat satu bagian Alkitab lagi dari Bilangan pasal 18 ayat 20 sampai 21. Tuhan berfirman kepada Harun, demikian bunyinya, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, yaitu pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan datang kepada Harun untuk memberitahukan bahwa dari bangsa Israel yang 12 suku ini, 11 suku mendapat bagian tanah mereka untuk mereka mengusahakan lalu mendapatkan hasilnya. Dan hanya satu suku yang dikatakan, yaitu suku Lewi. Karena suku Lewi dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Jadi kalau sekarang bisa diibaratkan dengan hamba Tuhan yang sudah melayani secara full time. Kemudian pada ayat 26, di situ firman Tuhan datang lagi. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan itu. Nah, saudara yang terkasih, di sini kepada suku Lewi yang sudah Tuhan katakan akan diberikan segala perpuluhan yang masuk itu kepada mereka dan juga untuk kebutuhan rumah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan katakan semuanya itu haruslah
ketika mereka sudah menerima, maka haruslah mereka memberikan persembahan. Jadi di sini kepada suku Lewi harus memberikan persepuluhan karena mereka sudah menerima. Nah saudara, kenapa kepada suku Lewi harus memberikan persepuluhan? Sedangkan di 11 suku yang lain tidak harus. Ya, artinya supaya suku Lewi tidak tergiur dengan kekayaan, dengan berkat-berkat yang begitu melimpah. Coba kita bayangkan, satu suku memberikan 1/10, ya, 11 suku memberikan 1/10. Berarti 11 kali lebih banyak Lewi menerima. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan mereka harus memberikan 1/10 kepada Tuhan. Nah saudara yang terkasih, ini yang harus dipahami oleh setiap suku atau setiap hamba Tuhan. Suku Lewi dipelihara oleh Tuhan, maka wajiblah mereka memberikan perpuluhan mereka kepada Tuhan. Nah di dalam kitab Ulangan, di situ Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29, di sini berbicara bahwa perpuluhan juga diberikan untuk pelayanan sosial. Jadi perpuluhan yang dikumpulkan di dalam bait Allah itu semua dipergunakan untuk kesejahteraan daripada suku Lewi dan juga untuk pelayanan sosial. Ya, nah oleh karena itu setiap bangsa Israel, 11 suku itu, ketika mereka membawa persepuluhan mereka ke rumah ibadah, tentu di dalam rumah ibadah itu sudah ada panitianya. Panitia yang mengatur tentang persepuluhan itu. Ya, persepuluhan itu harus dikelola dan mereka mengelolanya dengan baik. Sehingga untuk Lewi sudah ada ditentukan. Kemudian untuk janda miskin atau untuk anak yatim atau untuk orang-orang asing yang kebetulan lewat pada waktu itu dan mereka membutuhkan makanan, disitulah di bait Allah itulah mereka bisa mendapatkannya. Nah saudara yang terkasih, ini sangat jelas sekali bahwa perpuluhan itu bukan sepenuhnya kepada hamba Tuhan, tapi juga kepada pelayanan sosial. Sehingga pelayanan sosial orang boleh merasakan berkat daripada Tuhan. Ketika mereka memberikan perpuluhan, mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari beberapa ayat firman Tuhan ini, kita melihat bahwa perpuluhan tidak ditekankan sebagai kewajiban bagi setiap orang untuk memberikannya. Tetapi kita melihat, ya, kalau perpuluhan itu sebagai satu kewajiban, jika seorang jemaat atau satu suku tidak memberikannya, maka mereka pasti akan mendapatkan sanksi. Tetapi perpuluhan itu diberikan itu adalah dengan perasaan sukarela dan dengan kesadaran bahwa Tuhan sudah memberkatinya. Oleh karena itu dengan sukarela dia datang membawa perpuluhan itu kepada Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati dia. Dan berkat perpuluhan itu, suku Lewi dan juga semua orang-orang miskin dan juga para janda, mereka bisa merasakan berkat Tuhan tercurah juga kepada mereka. Oleh karena itu, di dalam kitab Maleaki, pasal yang ketiga yang menjadi bahan perenungan bagi kita. Di sini dikatakan tentang bagaimana Israel yang sudah melupakan Tuhan. Dan pada waktu itu kita lihat latar belakang pada kitab Maleaki ini, waktu itu bangsa Israel mengalami satu kemerosotan kerohanian mereka. Kerohanian mereka mencapai satu titik terendah di mana mereka semua lebih mementingkan diri sendiri, lebih melihat apa kebutuhan diri mereka sendiri.
dan mereka menjadikan harta kekayaan mereka sebagai ilah yang mereka andalkan di dalam kehidupan mereka. Sehingga rumah Tuhan yang seharusnya menjadi tempat berkat bagi banyak orang pada waktu itu, mereka lupakan. Rumah Tuhan itu sebagai lambang kehadiran Tuhan itu mereka sudah tidak ingat lagi. Sehingga Israel di tengah-tengah kemakmuran mereka, mereka melupakan rumah Tuhan itu sebagai tempat yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka tidak peduli, bahkan sampai segala ketetapan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, mereka lupa bahwa rumah Tuhan itu sebagai tempat untuk menyalurkan berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu di dalam Maleakhi pasal 3, Tuhan mengingatkan kepada mereka. Ya. Yang pertama Tuhan katakan di dalam ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Artinya Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan mereka harus ingat Tuhan itu tidak berubah. Makanya selanjutnya dikatakan bahwa bangsa Israel seharusnya menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang benar, Allah yang memberkati mereka. Makanya untuk mengatasi keraguan daripada Israel kepada Tuhan, maka Tuhan katakan, ujilah aku, ujilah aku. Di ayat ke-7 dikatakan mengingatkan kepada mereka, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Allah tetap setia menunggu Israel. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Nah saudara yang terkasih, Israel dengan begitu banyak alasan mau menolak sebagai umat pilihan. Nah saudara yang terkasih, di sini kita melihat, maka Tuhan mengingatkan kepada mereka. Mengingatkan tentang bangsa Israel, nenek moyang mereka ketika berada di pembuangan. Bahwa mereka begitu menderita, tapi Tuhan tetap setia dan memperhatikan mereka. Dengan demikian, Israel diajak untuk mengingatkan kembali bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Dan dikatakan, ketika engkau berani membawa persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Ya, di ayat ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah saudara yang terkasih, kalau kita melihat kehidupan Israel pada waktu itu, mereka hidup sebagai umat yang masih di dalam kehidupan mata pencaharian agraris, yaitu mereka bercocok tanam. Dan pada waktu itu terjadi kekeringan di sana. Dan Tuhan berfirman, ujilah aku. Kalau engkau masih setia membawa persepuluhanmu sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan, sebagai rasa ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan kesadaran dirimu sendiri. Ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit? Kata Tuhan. Maksud Tuhan di sini adalah, apakah aku tidak akan mencurahkan hujan yang banyak supaya semua tanamanmu itu boleh bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Nah itulah maksud daripada Tuhan. Sehingga dikatakan, ujilah aku. Tuhan akan mencurahkan berkatnya, yaitu curahkan hujan kepada mereka. Dan di situ dikatakan bahwa supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu,
Dan Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap. Artinya Tuhan berkata, selain Tuhan mencurahkan berkat Tuhan yaitu hujan, Tuhan juga akan menghardik semua belalang pelahap. Sehingga tanaman mereka tidak habis dimakan oleh belalang pelahap. Artinya pemeliharaan Tuhan kepada mereka itu tetap. Dan mereka diajak untuk mengingat kembali bagaimana nenek moyang mereka yang begitu keras kepala, yang begitu tegar tengkuk waktu Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kemudian selanjutnya di dalam Perjanjian Baru kita akan melihat beberapa bagian daripada firman Tuhan, yaitu Lukas pasal 11 ayat 42, saya akan bacakan untuk kita. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, di sini adalah Yesus mengingatkan kepada orang Farisi. Orang Farisi kita tahu mereka suka sekali menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka sudah melakukan hukum Taurat, bahkan persepuluhan mereka membawa. Dan di sini kenapa Yesus menyebut selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Ini maksudnya mau mengatakan bahwa orang Farisi begitu teliti di dalam menghitung persepuluhan mereka. Sehingga sampai biji-bijian itu mereka hitung 1/10. Makanya selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan. Di sini Yesus mau mengatakan kalau orang Farisi melakukan persepuluhan mereka dengan teliti. Tapi mereka melupakan pelayanan sosial. Mereka tidak memperlakukan orang lain dengan adil. Itu sama halnya tidak berguna persepuluhan mereka. Jadi persepuluhan mereka bukan hanya untuk ditunjukkan kepada orang lain. Tapi di satu sisi mereka menjalankan persepuluhan, di sisi lain mereka harus menunjukkan satu perbuatan yang bisa memberikan teladan kepada orang lain. Sehingga tidak menjadi batu sandungan daripada orang lain. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukankah banyak orang percaya ketika melakukan persepuluhan, mereka melakukannya dengan setia, memberikannya dengan setia, tetapi mereka tidak berlaku adil kepada orang-orang yang bekerja dengan mereka atau orang-orang yang bekerja di gereja. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, tapi kita juga harus melakukan keadilan itu. Pelayanan sosial itu harus ditunjukkan. Kemudian di dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14 di situ orang Farisi menceritakan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang sama-sama mau berdoa di rumah Tuhan. Ya, di sini kita melihat memang tidak ada hubungan dengan persepuluhan, tapi Yesus mau menunjukkan bahwa orang Farisi dan juga pemungut cukai mereka sama-sama datang berdoa. Dan kita tentu sudah tahu bagaimana sikap mereka berdoa. Dan di sini dikatakan bahwa orang Farisi ini datang ke bait Allah dan dia berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Karena aku tidak sama seperti semua orang. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Sambil menunjukkan kepada pemungut cukai. Lalu dia mengatakan, aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lalu di Alkitab dikatakan, sementara pemungut cukai dengan perasaan bersalah, dengan memukul dirinya dia berdoa,
berbeda dengan doa orang Farisi. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Sambil memukul-mukul dirinya. Dia menyesal karena dia sudah berdosa kepada Tuhan. Nah saudara yang terkasih, di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan, kalau engkau melakukan persepuluhanmu dengan baik, tapi engkau di dalam kehidupanmu tidak memberikan teladan, persepuluhanmu itu adalah sia-sia. Dan dua orang ini ya, menggambarkan bagaimana kehidupan setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Roma. Ketika mereka memberikan yang terbaik, tapi jangan lupa persembahkanlah seluruh tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya berikanlah seluruh kehidupanmu untuk Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini Rasul Paulus mau mengingatkan kepada mereka bahwa selain mereka memberikan persembahan persepuluhan, mereka juga harus mempersembahkan diri mereka secara utuh, keseluruhan itu untuk Tuhan. Jadi di dalam persembahan persepuluhan bukan berapa banyaknya, bukan hitung-hitungan kita dengan Tuhan. Tapi 1/10 itu sebagai satu angka yang pada waktu itu sebagai angka yang sempurna. Jadi perpuluhan diberikan bukan dengan kewajiban, tapi dengan rasa syukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita melakukan persepuluhan kita dengan teliti, tetapi tidak melakukan keadilan sosial, maka semua itu akan sia-sia. Berapapun yang kita berikan kepada Tuhan, bukan tergantung nilainya, tapi secara ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagai orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan, yaitu keselamatan, kita seharusnya bisa memberikan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Karena itu dikatakan adalah sebagai ibadah yang sejati. Persepuluhan yang kita lakukan itu adalah rasa syukur karena Tuhan sudah memberkati kita. Nah saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita melihat bahwa Tuhan sudah memberkati kita, maka kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak orang salah konsep. Ketika memberikan persepuluhan, maka mereka menganggap Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat yang begitu berlimpah ruah. Itu sama dengan kita kayak main lotre atau main judi dengan Tuhan. Ya kenapa? Kita pancing Tuhan dengan 1/10. Lalu kita berharap Tuhan melipat ganda dengan 100 kali lipat, 200 kali lipat, atau yang lainnya. Nah saudara yang terkasih, ingat persembahan persepuluhan diberikan dengan sukarela dan kita memberikan karena kita merasa Tuhan sudah memberkati kita. Dan kita mau mengembalikan, mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi bukan berharap Tuhan akan memberkati dengan berlipat ganda. Karena kita merasakan berkat daripada Tuhanlah, maka kita mau mengucap syukur dengan memberikan perpuluhan. Oleh karena itu, jika kita punya konsep bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan berlipat-lipat ganda, itu konsep kita adalah konsep yang salah. Nah, sebagai orang-orang Kristen, ya, kita bukan memberi perpuluhan dengan angka-angka yang teliti, atau tidak boleh lebih banyak atau tidak boleh lebih sedikit.
Tapi inti dari semuanya ini adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Nah saudara yang terkasih, persepuluhan ketika kita berikan kepada Tuhan, bukan supaya kita semakin diberkati lagi, tapi kita sudah diberkati. Jadi bukan kita pancing Tuhan, lalu Tuhan berkati. Tapi kita memberi karena Tuhan sudah memberkati. Tuhan terlebih dahulu memberkati. Kemudian kita memberikan persepuluhan, itu adalah dengan kesadaran diri kita. Dan kita mau mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Persepuluhan itu adalah latihan awal dari kita untuk tidak terikat kepada kekayaan, tetapi bergantung kepada berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Mungkin sebagian dari kami selama ini punya konsep yang salah. Tapi Tuhan, melalui firman Tuhan kami melihat, Tuhan sudah mengajarkan kepada kami bahwa persepuluhan kami itu adalah satu persembahan dengan sukarela yang kami berikan karena Tuhan sudah memberkati kami. Baik itu melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, Tuhan sudah memberkati. Dan kami ketika memberikan persepuluhan itu adalah dengan sukarela, dengan sukacita. Dan yang terbaik dari semuanya itu adalah kami bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk bisa melakukan firman-Mu dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. "我的神比照他荣耀的吩咐，在基督耶稣里，是你们一切所使用的都充足。 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." 我们来唱诗，将你最好的献于主，然后我们受奉献。 Kita akan memberikan yang terbaik, kita akan bawa pujian, serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, agama mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, Ia teguh tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan terbaik padanya, masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan padanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan terbaik padanya, masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia
生命毫无怨言，求你多嘴巴接他。你要热心敬虔爱主，将最好奉献于他，将你最好的献给主，建立你的力量，穿上救恩肩负尊装，重新为胜利打仗。Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih ya Bapa, atas penyertaan-Mu sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih menjaga dan melindungi kami. Engkau masih memberi kami kesehatan. Engkau masih mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa persembahan kami. Kiranya ya Bapa, Engkau memberkati persembahan kami ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terimalah persembahan kami yang kami persembahkan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 但愿上帝祝福我们所奉献的一切债务，分别为神用在神功，扩散神国，荣耀主名。大家请站立，还没有结束我们的崇拜，我们唱诗耶稣领我。 Jemaat kami undang untuk berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Yesus menuntun hidupku. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersuka cita, siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku. Yesus 亲手
首领我。我们来念主祷文。 Kita doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都祝您的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同现在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权并荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 无天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同有同尊，万有者言，万福者本。 Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang memberkati, menyertai engkau mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk kesediaan saudara-saudari dalam mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan pakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa malam pada Rabu malam tetap kita adakan jam 7.30 malam di rumah kita masing-masing. Kemudian untuk saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan dapat men-scan barcode yang sudah ada atau juga bisa mentransfer ke rekening yang sudah ada atau juga bisa mengantarkannya ke pastori untuk diteruskan kepada bendahara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，高坐在荣耀的宝座，却死在十架挽救人堕落。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，他是我们的神，他是唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，他有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。他有权威荣光，他有恩典慈爱，他是昔在今在永在的神。